Jadi salah satu pengawal keimanan yang terbaik itu ketika seseorang mengikatkan dirinya dengan majelis ilmu. Ya, jadi kalau kita istiqomah di dalam suatu majelis ilmu, ya, kita tetapkan dalam sepekan sekian kali, maka dalam kondisi iman lemah, begitu dia datang ke majelis ilmu, insya Allah itu akan memulihkan keimanannya. Jadi keimanan memang tidak selalu stabil, dia naik turun. Bahkan itulah salah satu yang diyakini di dalam akidah Ahlussunnah bahwa al-iman yazid wa yanqus. Keimanan itu bertambah dan berkurang. Dia bertambah dan berkurang, dan itu sesuatu yang dirasakan oleh setiap orang beriman. Ada kalanya dia semangat dalam kebaikan, tidak tertarik kepada keburukan, tetapi ada kalanya sebaliknya, lemah dalam berbuat baik, sangat kuat tarikan untuk berbuat buruk. Itu adalah tanda bahwa iman bertambah dan berkurang. Tetapi ketika kita mengikatkan diri kita dengan majelis ilmu, maka itu akan menjaga keimanan. Makanya kadang kita dapatkan dalam kehidupan kita, ketika misalnya kita ada kawan yang biasa hadir di dalam majelis ilmu, tiba-tiba hilang, tidak pernah muncul. Bukan karena dia sakit, bukan karena ada uzur, maka biasanya itu disebabkan karena dia telah terjerumus di dalam hal-hal yang buruk. Tapi sebaliknya, ketika seseorang misalnya dia terjerumus dalam keburukan, tetapi dia masih memaksa dirinya untuk hadir dalam majelis ilmu, maka peluang untuk dia kembali itu sangat besar. Jadi jangan sampai ketika seorang terjatuh di dalam keburukan menyebabkan dia tidak layak untuk duduk dalam majelis ilmu. Justru dialah yang paling butuh majelis ilmu, karena di dalamnya dia mendapatkan nasihat. Nah, salah satu talbis, gangguan yang iblis berhasil di dalam mencelakai manusia itu ketika seorang melakukan keburukan, akhirnya dia menjauhi majelis ilmu, merasa tidak pantas untuk sholat, datang ke masjid. Akhirnya semakin jauh dia, semakin jauh terjatuh dalam keburukan, sehingga semakin sulit kembalinya. Beda halnya dengan orang yang mungkin dia terjatuh dalam keburukan, tapi masih maksa dirinya. Ya, dia paksa dirinya untuk tetap datang ke masjid, dia paksa dirinya untuk tetap menghadiri majelis ilmu, maka minimal akan ada pertarungan di dalam hatinya. Pasti akan ada kegelisahan. Setiap dia melakukan keburukan, pasti ada gelisah yang akan menyelimuti dirinya ketika dia masih rajin ke masjid dan bermajelis ilmu. Sebaliknya, ketika dia tinggalkan masjid, dia tinggalkan majelis ilmu, maka sudah tidak ada beban untuk melakukan suatu keburukan, sehingga dia semakin dalam terjatuh di dalam keburukan tersebut. Makanya di zaman Nabi SAW pernah ada orang yang dihukum oleh Nabi karena minum khamar. Ya, dia minum khamar. Bahkan bukan sekali dua kali dia dihukum, berkali-kali dia dihukum. Sampai-sampai sahabat jengkel. Dan ketika dihukum, ada sahabat yang Allahumma al'anhu ma aktsara ma yu'tabi. Allah laknat orang ini, betapa seringnya dia dihukum karena minum khamar. Apa kata Nabi? La tal'anhu fa innahu rajulun yuhibbullaha wa rasulah. Jangan engkau laknat dia, karena dia sungguhnya mencintai Allah dan Rasulnya. Ya, karena apa? Karena dia masih hadir di dalam salat, masih hadir dalam kegiatan-kegiatan yang baik, yang dengannya diharapkan dia bisa meninggalkan minum khamarnya.